Episode dimulai dengan Aryan meminta Imli untuk menandatangani surat permintaan maafnya dan kemudian menikmati menonton pidato Chini. Namun, Imli malah menuliskan sesuatu di surat itu alih-alih menandatanganinya dan kemudian malah menolak untuk meminta maaf kepada Aryan. Aryan pun berkata bahwa dia akan menghadapi konsekuensinya sekarang. Dia pun berkata bahwa dia siap menghadapi apapun, tapi dia tidak akan pernah mendukung yang salah. Aryan dengan marahnya kembali ke auditorium dan duduk di antara para orang tua. Guru sendiri memulai kompetisinya dan memanggil siswa yang menyampaikan pidato mereka. Setelah beberapa saat akhirnya giliran Chini pun tiba. Aryan berusaha memotivasi Chini. Malini ingat bahwa ternyata dia sudah menyuap gurunya untuk mengubah topik pembicaraan Chini. Chini mendapatkan topiknya yang sulit dan ternyata Chini kesulitan untuk mengungkapkan pidatonya. Chini pun bahkan sampai menangis karena ketidakbisaannya. Akhirnya Imli pun mengajari Chini apa yang harus diucapkan di atas panggung sana. Pada akhirnya guru berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk Chini. Setelah beberapa saat pada akhirnya Chini memulai pidatonya lagi tentang hal-hal yang tidak sah. Dia pun mulai memberikan contoh kesalahan kecil penduduk desa dan semua hal ini adalah ilegal. Semua orang pun akhirnya mulai bertepuk tangan untuk pidato Chini. Imli pun memeluknya dengan emosional dan kemudian memeluk Aryan secara tidak sengaja. Dia pun kemudian menyadari bahwa Aryan yang ia peluk. Dia pun langsung meminta maaf kepada Aryan dan kemudian ketika itu Aryan mengatakan tidak apa-apa. Dia pun memintanya untuk kembali bekerja. Setelah beberapa saat pada akhirnya juri mengumumkan hasil dan memberikan hadiah pertama kepada Chini. Aryan dan Imli pun bersuka cita mendengarkan hal itu dan ketika itu Chini pun menerima hadiahnya dan memberikan pidato lainnya untuk berterima kasih kepada Imli atas dorongannya dan memanggil Imli ke atas panggung sana untuk berbagi trofi dengannya. Imli pun menjadi emosional dan ketika itu Aryan berjalan ke Imli dan meminta Imli untuk naik ke panggung. Biarkan saja dia yang merekam semua momennya. Akhirnya ketika itu perlahan-lahan Imli berjalan ke atas panggung sana dan berbagi hadiah dengan Chini. Semua orang pun langsung bertepuk tangan untuknya. Juri sendiri akhirnya mulai mengumumkan untuk membagikan lado kepada para siswa. Malini berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu apa yang ia lakukan. Stafnya pun mulai membagikan lado di antara semua orang dan ketika itu Malini mulai mengacungkan jempolnya kepada ajudannya dan mulai mengingat bahwa dia sudah menyuapnya dengan uang dan menawarkan pekerjaan di korannya jika dia merekam video insiden yang akan terjadi selanjutnya dan memviralkannya. Akhirnya Malini pun mulai menghitung mundur dan ternyata terjadilah semua siswa pingsan karena keracunan. Aryan pun mulai memanggil ambulans dan orang tua sendiri mulai bergegas membawa anak-anak mereka ke ambulans. Rajat sendiri meminta semua orang tua untuk tidak khawatir karena dia akan mengetahui bagaimana semua anak terjatuh sakit sekaligus karena keracunan. Malini ketika itu datang ke sana dan kemudian mengatakan bahwa biarkan dia yang melakukannya. Miti pun terkejut melihat kehadiran Malini dan kemudian bertanya-tanya kepada Imli kenapa dia tidak memberitahukan padanya bahwa Malini ada di pagdan dia. Malini sendiri berkata bahwa anak-anak di sini jatuh sakit setelah makan lado basi. Orang tua menuduh pembuat manisan memberikan lado basi itu kepadanya. Namun ternyata ketika itu pembuat manisan mengatakan dia membawa lado yang segar dan Imli lah yang membawa lado ini yang sudah basi. Akhirnya ketika itu Imli memperingatkannya untuk berhenti berbohong karena dia sudah menyiapkan lado segar sepanjang malam. Malini pun berkata bahwa Imli ingin anak memakan ladonya dan terjatuh sakit sehingga membuat putrinya memenangkan kompetisi ini. Tapi lado yang dibagikan terjadi setelah kompetisi dan karena itulah bahkan putrinya pun terjatuh sakit karena lado itu. Akhirnya para orang tua siswa pun menuntut untuk mengeluarkan Chini dari ambulans. Imli terkejut dan langsung memohon-mohon kepada Malini membiarkan Chini di atas ambulans sana. Malini pun kemudian berkata bahwa dia dapat menolongnya.
tapi dengan syarat Imli harus menandatangani surat permintaan maaf padanya. Dia pun bertanya pada Imli apakah egonya atau putrinya penting baginya. Imli pun hendak menandatangani surat itu, namun ternyata untungnya Aryan datang ke sana dan memintanya untuk segera datang untuk menaiki mobilnya. Imli dan Miti pun langsung membawa Chini ke mobilnya dan langsung tiba di rumah sakit. Malini sendiri berpikir bahwa dia akan menangkap Imli sekarang. Setelah beberapa saat, Aryan memanggil polisi dan malah meminta mereka menangkap Imli karena telah meracuni anak-anak. Polisi pun mulai menyeret Imli pergi, sementara dia melihat Aryan seolah-olah memberikan kode kepada Aryan untuk menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Aryan bertanya kepada Malini kenapa dia berada di belakang Imli lagi jika dia melakukan sesuatu. Malini pun berkata bahwa semua anak mengalami keracunan makanan setelah memakan lado yang disiapkan oleh Imli. Aryan pun bertanya-tanya bagaimana itu mungkin terjadi. Malini berkata bahwa dia lebih mengenal Imli dan tahu betapa cerobohnya Imli terhadap anak-anak. Aryan ingat dia kehilangan bayinya karena kecerobohan Imli. Malini pun berkata bahwa Imli akan dihukum atas apa yang dia lakukan kepada anak-anak, dia dan bahkan dirinya. Imli tidak bisa bermain-main dengan kehidupan anak-anak lagi dan harus dihukum. Dia harus menandatangani surat permintaan maaf. Setelah kilas balik, akhirnya polisi pun mulai menyeret Imli pergi dari sana, sementara dia mengulangi bahwa dia tidak melakukan apapun. Malini sendiri pada akhirnya memberitahukan kepada Aryan bahwa Aryan melakukan sesuatu yang benar. Dia tidak tahu apa masalah orang Pak dan dia bahwa siapapun yang datang ke sini kembali dalam keadaan terluka, dia harus kembali ke Delhi mulai dari sekarang. Aryan pun berkata dia tidak akan pergi sampai Chini keluar dari bahaya. Malini pun mulai menunjukkan rekaman dan berkata bahwa rekaman ini dengan jelas menunjukkan bahwa Imli meracuni anak-anak. Mereka harus menyerahkan bukti ini ke polisi dan memenjarakan Imli selamanya. Aryan pun pergi menemui Chini. Malini berpikir bahwa dia ingin menjauhkan Imli dari Aryan, tapi Imli akan menjauh dari semua orang saat dia masuk penjara, dan bukti ini cukup untuk menghancurkan Imli sepenuhnya. Imli sendiri akhirnya tiba di kantor polisi merasa khawatir untuk Chini. Dia bahkan berdoa kepada Dewi Sita untuk melindunginya. Chini pun bertanya kepada Aryan tentang Imli. Aryan berkata bahwa dia baik-baik saja dan dia sudah keluar. Chini berkata Imli tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dia akan membuka matanya hanya saat Imli datang. Aryan pun memerintahkan Chini untuk membuka matanya. Chini berkata bahwa dia hanyalah pahlawannya, bukan Imli, jadi dia tidak bisa memerintahnya. Aryan pun mulai mengingat kejadian serupa sebelumnya dengan Imli dan kemudian berkata bahwa dia tidak bisa memerintahnya, tapi bisa memberikannya sedikit dorongan. Chini pun pada akhirnya membuka matanya dan tertawa dan mengatakan bahwa Aryan, kau bahkan mengulangi kata-kata Imli. Aryan pun bertanya apakah Imli berbicara tentangnya. Chini pun bertanya-tanya apakah dia teman Imli, kenapa dia mengulangi kata-kata Imli. Aryan mengatakan bahwa dia adalah Aryan Singh Ratore dan dia tidak mengulangi kata-kata siapapun. Chini pun mulai batuk-batuk dan ketika itu Aryan mulai khawatir dan memanggil dokter. Chini pun tertawa dan kemudian mengatakan dia hanya bercanda. Dia pun kemudian berkata bahwa dia menyukainya, jadi dia berbagi lado buatan Imli dengannya. Aryan ingat Malini menunjukkan rekaman kepadanya dan mengatakan Imli mencampur racun dalam ladonya. Dia pun ketika itu minta undur diri, langsung keluar dan meminta Malini untuk menemaninya ke kantor polisi dengan buktinya. Imli sendiri hancur di balik jeruji. Miti ketika itu pun tiba di sana dan Imli bertanya-tanya kenapa dia meninggalkan Chini dengan Aryan, karena Aryan hanya menyukai kesombongannya. Miti pun berkata bahwa dia berpikiran salah. Ketika itu juga Aryan tiba di sana bersama dengan Malini. Imli mengatakan bahwa Aryan meninggalkan anak yang sakit dan datang ke sini untuk menghancurkannya. Malini pun mulai menunjukkan rekaman itu kepada inspektur dan mengatakan bahwa rekaman ini membuktikan Imli telah memberikan lada beracun kepada anak-anak. Namun ternyata Aryan mengatakan bahwa justru rekaman ini membuktikan Imli tidak bersalah karena video itu sengaja dibuat untuk menjebak Imli. Malini pun mengatakan bahwa ini membuktikan anak-anak telah diracuni ladonya. Namun Aryan berkata cateringnya yang telah membawa lado beracun. Malini pun bertanya-tanya apakah dia punya bukti. Aryan berkata bahwa dialah buktinya karena
Kesehatan anak-anak memburuk setelah memakan 1 lado, tapi dia sudah menyiapkan 3 lado untuk Imli dan 1 untuknya untuk dimakan bersama-sama. Dan dia memakannya sendiri dan tidak terjadi apapun pada tubuhnya. Jadi lado yang disiapkan Imli tidak beracun sama sekali. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli pun dibebaskan dari penjara. Miti pun langsung berterima kasih padanya, sementara Imli dan Aryan seperti biasa saling berdebat satu sama lain. Setelah beberapa saat pada akhirnya polisi membawa Giris ke sana. Ketika itu Imli langsung menghajarnya dengan tongkat polisi untuk melampiaskan kekesalannya karena mencoba untuk menganiaya gadis desanya dan mencoba untuk menculik putrinya. Aryan menghentikannya dan kemudian meminta Giris untuk mengakui kejahatannya. Giris mengakui bahwa dia mencoba untuk mengurung gadis desa itu dengan paksa dan menganiayanya, dan dia bahkan telah menculik Imli untuk membalas dendam padanya. Tapi penculikan itu bukanlah idenya. Aryan pun bertanya siapa yang menyuruhnya. Malini menjadi tegang dan kemudian berharap bahwa dia tidak menyebutkan namanya. Giris berkata bahwa dia hanya berbicara dengannya melalui telepon dan dia bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Malini ketika Giris akan mengungkapkan dirinya melemparkan sebuah tongkat ke kepalanya dan kemudian hal itu membuat Giris langsung pingsan begitu saja. Aryan mencoba untuk membangunkannya, namun Malini meminta Aryan untuk meninggalkan Giris karena dia tidak sadarkan diri. Dia pun bahkan berkata bahwa mereka harus kembali ke Delhi sekarang karena pekerjaan mereka sudah selesai di sini. Polisi pun akhirnya mulai membawa Giris ke rumah sakit. Imli sendiri pada akhirnya bertanya kepada Aryan apakah dia menyadari kesalahannya. Dia pun meminta Aryan minta maaf. Akhirnya Aryan pun minta maaf pada Imli dan berkata bahwa dia tidak akan meminta maaf atas kesalahannya, dan dia pun bertanya padanya apakah dia tidak akan menanyakan apa yang dia inginkan. Akhirnya ketika itu Imli mengatakan bahwa dia tidak butuh apa-apa. Dia memintanya untuk tidak pernah datang lagi di depannya. Akhirnya benar-benar Aryan pun pergi dari sana, sementara Imli berdiri diam menatap Aryan. Aryan perlahan menjauh dari Imli. Setelah beberapa saat Miti sendiri akhirnya menjelaskan kepada Chini bagaimana Aryan membuktikan ketidakbersalahan Imli dan menyelamatkannya keluar dari penjara. Chini pun mengatakan bahwa dia bingung dengan cerita Aryan dan Imli. Dia pun meminta Miti untuk menceritakan kisah mereka berdua. Akhirnya di sana Miti pun berkata bahwa dia berhak mengetahui kebenaran. Dan mulai Miti pun menunjukkan foto pernikahan antara Imli dan juga Aryan. Miti pun menjelaskan keseluruhan ceritanya dan mengatakan bahwa mereka berdua bahkan menyembunyikan cinta mereka satu sama lain. Chini pun berkata bahwa dia akan membuat mereka berdua menyadari cinta mereka satu sama lain dan menyatukan mereka kembali. Akhirnya ketika itu Chini pun memperbaiki foto yang robek dan kemudian memeluk Miti. Sementara Malini sendiri mulai menelpon dan memberitahukan Anu bahwa dia pikir Aryan merasa kasihan dan menyelamatkan Imli. Besok dia dan Aryan akan berangkat ke Delhi, menjauh dari Pak dan dia, gadis kecil yang menjengkelkan dan menjauh dari Imli. Malini pun mulai kesal terhadap Imli. Setelah beberapa saat keesokan harinya, Imli mulai melakukan pekerjaan rumah tangga, mulai mengingat kata-kata Aryan, dan ketika itu tidak sadarkan diri dan hampir saja terluka karena Imli terus-menerus melamun. Miti pun datang ke sana dan kemudian menyelamatkannya dan hendak membangunkan Chini, namun ternyata mereka berdua menyadari bahwa ternyata Chini hilang. Mereka berdua pun panik atas kehilangan Chini. Setelah mereka menyadari bahwa Chini hilang, Malini pun masuk ke sana dan menawarkan sapu tangan kepadanya untuk menyeka air matanya, namun ternyata Malini mengatakan bahwa dia ingin Imli menangis selamanya. Sementara Aryan sendiri mulai mengendarai mobilnya mengingat pertengkarannya dengan Imli dan rasa sayang Chini padanya. Chini ketika itu ternyata bersembunyi di mobil Aryan. Aryan pun mulai memainkan lagunya dan Chini mulai menikmati lagu sambil berjoget dan bertepuk tangan di sana. Aryan mendengarkan tepuk tangan itu dan kemudian mencari-cari sumber suara. Chini pun mulai bersembunyi. Setelah beberapa saat di perjalanan, Aryan pun menghentikan mobilnya di sebuah restoran. Chini juga merasa lapar dan ketika itu Aryan memesan makanan dan melihat fotonya dan Imli sambil menunggu. Dia pikir bahwa dia harus berkonsentrasi pada pekerjaannya dan sibuk berbicara dengan karyawannya. Ketika Aryan menelpon karyawannya, Chini masuk diam-diam dan mengambil makanan Aryan
dan memakannya sambil bersembunyi di bawah meja. Aryan bahkan bertanya-tanya kepada pelayan kapan pesanannya akan tiba. Pelayan pun berkata bahwa dia baru saja menyajikan pesanannya dan mungkin seseorang mengambilnya. Aryan pun memerintahkannya untuk memesan satu pesanan lagi dan kembali sibuk menelpon Chini lagi-lagi memakan makanan Aryan. Dan ketika itu Aryan marah lagi terhadap pelayan di sana dan kemudian Chini menaruh makanannya di kursi dan pelayan berkata bahwa Aryan menaruhnya di meja dan mungkin dia lupa. Aryan pun akhirnya memintanya untuk kembali bekerja dan mulai memakan makanannya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Chini pun mencuri telepon Aryan dan memberitahukan kepada Miti tentang keberadaannya. Miti dan Chini mulai berbagi kabar dengannya dan ketika itu Chini memberitahukan kepada Miti bahwa dia tidak usah khawatir karena Chini sedang berada dalam misi untuk menyatukan kembali Imli dan Aryan dan meminta Miti untuk tidak memberitahukan Imli tentang hal itu. Chini pun pada akhirnya meminta Miti untuk tidak memberitahukan kepada Imli bahwa dia berada dalam misi. Yang pasti dia harus memastikan kepada Imli bahwa dia baik-baik saja. Akhirnya Chini pun menutup teleponnya. Setelah beberapa saat Aryan sendiri langsung mengendarai kembali mobilnya dengan Chini bersembunyi di mobilnya. Aryan pun ketika itu langsung keluar dari mobilnya karena ada gangguan. Dan ketika itu Aryan tidak menyadari ada selebaran kertas berita hilang Chini. Dia pun langsung membuang kertas itu dan ketika itu Aryan pun langsung melanjutkan perjalanannya. Sementara Malini sendiri mulai kembali ke rumah dan Anu merasa senang melihatnya dan kemudian bertanya-tanya bagaimana perjalanannya dengan Aryan. Malini pada akhirnya meminta Anu untuk berhenti menghubungkannya dengan Aryan dan berkata bahwa misinya sudah tercapai. Imli bahkan merampas segalanya darinya dan dia bahkan membuatnya sendirian. Sekarang Imli akan menyadari bagaimana rasanya sendirian. Miti sendiri pada akhirnya meminta Imli untuk tidak mengkhawatirkan Chini karena dia baik-baik saja. Imli pun mengatakan bahwa dia punya ayahnya untuk menghiburnya. Kemana Chini akan pergi? Aryan pun akhirnya mulai sampai di rumahnya dan ketika itu Aryan masuk perlahan-lahan, sementara Chini pun mulai turun dari mobil Aryan dan kemudian langsung melihat-lihat ke rumah Aryan dan terpesona atas kemewahan rumah Aryan. Episode pun kemudian berakhir.